Biar gak ngantuk saya mau nyanyi sedikit. Dewan juri yang bijaksana, sahabat lombaku tercinta, perkenalkan namaku Novia, anggota PKK yang selalu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novia Devi. Saya adalah anggota PKK Desa Tanjungan Griojo. Hari ini saya mengikuti lomba yang berjudul Perempuan Bercerita. Saya mengambil buku yang berjudul Sinyal Nyambung Komunikasi Terhubung. Buku ini ditulis oleh Desi Suryani, diterbitkan pada tahun 2026 oleh Duta Pustaka. Saya mendapati buku ini di Pojok Baca Sekartanjung, Desa Tanjungan. Buku ini membahas tentang pola asuh remaja di era digital. Saya sangat tertarik sekali dengan buku ini, Ibu, karena buku ini mengajak kita untuk mengenal tantangan remaja di sekarang ini, mengenai pentingnya sinyal dalam berkomunikasi, serta mengajak para orang tua untuk melakukan refleksi diri dalam proses mengasuh anak remajanya. Realitanya, saat ini banyak sekali orang tua yang merasa dekat sekali dengan anaknya secara fisik, namun jauh secara emosional. Maksud hati ingin menasihati, namun terdengar seolah-olah seperti menghakimi. Nah, perlu kita pahami bahwa proses mengasuh adalah perjalanan belajar yang tiada henti. Untuk itulah, kita sebagai orang tua harus mau mengembangkan diri, harus mau belajar lagi, dan harus mau memperbaiki diri. Mengapa sih kok penting sekali komunikasi yang nyambung ini untuk remaja? Nah, sebelum kita melakukan refleksi diri, sebaiknya sebagai orang tua kita harus mengetahui realita-realita yang ada pada remaja masa kini. Realitanya, saat ini Bu, anak di usia 10-14 tahun sudah mengenal yang namanya rokok, mengalami gangguan mental, kecanduan gadget yang bisa memperparah kondisi kesehatan mentalnya, kemudian seksual pranikah, kecanduan narkoba, serta miras. Nah, kebetulan realita-realita ini juga saya dapati di Desa Tanjungan. Datanya Bu, bisa dilihat di Pojok 1 dan Pojok 4. Angkanya ini lumayan tinggi. Kemarin juga ada 2 kasus anak hamil di luar nikah. Nah, ini menjadi alarm keras yang membutuhkan perhatian khusus dari kita sebagai orang tua kepada anak remaja kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media sosial dan aplikasi chatting saat ini sudah berkembang sangat pesat. Anak-anak mempunyai ruang yang luas untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri. Anak-anak mempunyai dunianya sendiri yang bahkan orang tua kadang tidak bisa memasukinya atau bahkan memahaminya. Ini artinya sinyal komunikasi antara orang tua dan anaknya tidak terkoneksi dengan baik. Ini sama halnya ketika kita berkomunikasi menggunakan HP. Apa yang terjadi ketika sinyal itu menghilang? Maka pesan yang ingin disampaikan oleh orang tuanya ke anaknya tidak akan pernah bisa terkirim. Apa yang terjadi jika sinyal itu dibiarkan menghilang, Bu? Maka di dalam suatu rumah seperti hidup di dunianya sendiri-sendiri. Anaknya lebih memilih curhat ke media sosial tanpa kita tahu apa isi hatinya. Zaman dulu, orang tua itu selalu excited menanti anaknya pulang sekolah, mendengarkan celotehan-celotehannya mengenai tentang pelajaran sekolahnya, gurunya, teman-temannya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Rumahnya itu masih ada, anaknya ada, bapaknya ada, ibunya juga ada, tapi mereka hidup di dunianya sendiri-sendiri. Anaknya di sebelah sini, Bu, sedang asik menyanyikan lagu kicau, kicau, kicau Tania. Bapaknya loh Bu di sini, Bu, sedang asik. Lu kenal Veronica kok? Ibunya di sini sibuk scroll HP, belajar di Shopee dan TikTok. Mereka berada di ruangan yang sama, tapi tidak ada obrolan yang bermakna.
sebagai orang tua harus mau mengevaluasi hubungan komunikasi seperti apa sih yang ada di dalam keluarga kita saat ini. Nah, di dalam buku tersebut disebutkan ada 4 hubungan komunikasi antara orang tua dan anak remajanya. Yang pertama, hubungan komunikasi negatif, pertumbuhan stagnan, di mana anak ini merasa asing di rumahnya sendiri. Orang tuanya sibuk bekerja, anaknya tidak ada tempat untuk curhat, lebih memilih curhat di media sosial, akhirnya mempengaruhi performa akademiknya. Yang kedua, hubungan komunikasi negatif, pertumbuhan optimal. Anak ini contohnya ya, anak ini selalu dituntut untuk mendapatkan nilai 100 ketika ulangan. Diterapkan metode belajar yang sangat ketat. Namun, anak ini bisa berhasil mencapai target orang tuanya, tapi tidak ada koneksi emosional dengan anaknya sendiri. Yang ketiga, hubungan komunikasi positif, pertumbuhan stagnan, di mana anak ini selalu diberi kasih sayang secara berlebihan, terlalu dimanja, sehingga anak ini tidak mandiri dan tidak bisa menghadapi tantangan di luar sana. Yang keempat, yaitu hubungan komunikasi positif, pertumbuhan optimal, di mana anak ini diberi kasih sayang secara cukup sesuai dengan porsinya. Hubungan interaksi antara anak dan orang tuanya terjalin dengan baik. Nah, dari 4 hubungan komunikasi yang saya sebutkan tadi, kira-kira kita semua itu di posisi nomor berapa, Bu? Nah, tentunya kita semua ini kan maunya di posisi nomor 4 ya. Hubungan komunikasi positif, pertumbuhan optimal, yaitu komunikasi dua arah antara orang tua dan anaknya. Tidak hanya bertukar kata, tapi saling memahami perasaan. Bagaimana menerapkannya, Bu? Tentunya diperlukan strategi yang tepat. Apa saja? Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Sebagai orang tua, kita itu harus sadar. Jangan sampai pola asuh kita saat remaja di masa lalu kita bawa dan terapkan ke pola asuh remaja kita saat ini. Kemudian yang kedua, mengenal dunia remaja. Kita tuh harus tahu, Bu, anak kita ketika memasuki dunia remaja itu pasti ada yang namanya zona perubahan fisik, zona perubahan emosi. Contoh, ketika anak kita memasuki remaja, tumbuh jerawat di mukanya, emosinya naik turun ketika menstruasi. Apa yang kita lakukan? Ya jangan bilang mereka lebay. Beri pengertian supaya anak-anak kita ini mau menerima dirinya dengan baik. Kemudian yang ketiga, membangun koneksi emosional. Caranya bagaimana? Nah, di leaflet tadi yang sudah saya berikan ada, Bu. Di dalam buku itu disingkat menjadi kata bersama. Nah, B-nya apa? B-nya apa tadi? Berkualitas. Ciptakan suasana berkualitas dengan anak. Ketika makan malam, jangan hanya makan malam sambil HP-an, Bu. Ya, ciptakan obrolan yang ringan dengan anak. E-nya apa? Empati. Empati. Ketika anak merasa cemas saat ulangan, cari tahu cemasnya itu kenapa. R. Rasa. Ungkapkan rasa dengan pelukan. Ketika anak kita cemas, sedih, ya berikan pelukan yang hangat. Kemudian ada namanya S. Sabar. Sabar ini sabar mendengarkan. Jadi ketika anak bertengkar dengan temannya, ya jangan buru-buru dimarahi, cari tahu dulu apa penyebab dia bertengkar dengan temannya. Kemudian ada apa lagi? A. Aktif. Aktif menciptakan suasana dengan anak. Contoh, ajak lagu anaknya nonton film 1 bulan sekali. Kemudian M. Apa tadi M? Menghargai waktu anak bermain dengan teman remajanya. A. Aman. Ciptakan rasa aman dan nyaman di rumah. Jangan sampai anak kita merasa rumah ini penuh dengan tuntutan. Nah, Bu, setelah saya membaca buku ini, saya itu ingin sekali mengajak para orang tua untuk bersama-sama melakukan refleksi diri melalui leaflet yang sudah saya buat dan saya berikan tadi. Nah, leaflet ini saya jadikan modal untuk melakukan sosialisasi di Posyandu di Tanjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.